Halo teman-teman, dunia manajemen produksi agroindustri itu seru banget loh. Bidang ini tuh kayak jembatan antara pertanian dan pabrik, yang mengubah hasil tani mentah jadi barang-barang yang berguna buat kita. Sektor ini kasih nilai tambah yang besar buat hasil pertanian, dan punya peran penting dalam pembangunan ekonomi. Manajemen produksi di agroindustri itu penting banget. Fokusnya gimana caranya mengubah bahan mentah jadi produk jadi secara efisien. Manajemen yang baik itu memastikan sumber daya dipakai dengan bijak, bantu perusahaan capai target produksi dan kinerja yang lebih oke. Tujuannya antara lain, memaksimalkan hasil, menekan biaya serendah mungkin, mastiin kualitas produknya bagus, dan memenuhi permintaan pelanggan. Tujuan-tujuan ini bantu perusahaan tetap bisa bersaing, berkontribusi buat ketahanan pangan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, di video ini kita bakal bahas topik-topik penting kayak perencanaan, pemilihan komoditas, dan lokasi. Kita juga akan ngobrolin soal skala usaha, perencanaan proses, dan biaya-biaya. Tujuan kita sih biar teman-teman mahasiswa dan kalian yang kerja di industri ini jadi makin paham. Oke, pertama kita bahas perencanaan produksi pertanian. Manajer harus bisa meramal permintaan pasar, menetapkan target produksi, dan mengalokasikan sumber daya, kayak lahan, tenaga kerja, dan modal. Perencanaan ini jadi tulang punggung kegiatan pertanian. Ini membantu mengurangi ketidakpastian dan mengoptimalkan sumber daya. Perencanaan yang baik bisa meningkatkan pendapatan petani. Semoga video ini bantu teman-teman mahasiswa dan yang sudah kerja di industri ini. Tuan Exami tidak memberikan materi yang jelas soal non-produksi pertanian. Lanjut ya, memilih komoditas pertanian yang tepat itu penting banget. Keputusan ini berpengaruh ke untung dan keberlanjutan usaha kita. Makanya, riset dan analisis yang mendalam itu penting sekali. Faktor yang mempengaruhi pilihan komoditas itu antara lain permintaan pasar, potensi keuntungan, dan kesesuaian dengan iklim dan kondisi tanah setempat. Ketersediaan sumber daya seperti air dan tenaga kerja juga jadi pertimbangan. Kebijakan pemerintah, subsidi, dan infrastruktur yang ada juga punya peran penting. Kelayakan teknologi dan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit juga jadi nilai plus. Contohnya nih, seorang petani mungkin bingung milih mau tanam padi atau sayuran yang harganya mahal. Padi mungkin pasarnya besar dan stabil, tapi sayuran bisa kasih untung lebih besar. Nah, petani harus menilai dulu akses pasarnya gimana, dan kebutuhan pengolahannya seperti apa. Pilihan akhirnya tergantung gimana kita menyimbangkan faktor-faktor ini. Break time pilihan komoditas yang efektif mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan. Video ini akan bantu teman-teman mahasiswa dan para profesional di industri buat memahami konsep-konsep kunci ini. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang jelas soal pemilihan komoditas. Lanjut ya, memilih komoditas pertanian yang tepat itu penting banget. Keputusan ini berpengaruh ke untung dan keberlanjutan usaha kita. Makanya, riset dan analisis yang mendalam itu penting sekali. Faktor yang mempengaruhi pilihan komoditas itu antara lain permintaan pasar, potensi keuntungan, dan kesesuaian dengan iklim dan kondisi tanah setempat. Ketersediaan sumber daya seperti air dan tenaga kerja juga jadi pertimbangan. Kebijakan pemerintah, subsidi, dan infrastruktur yang ada juga punya peran penting. Kelayakan teknologi dan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit juga jadi nilai plus. Contohnya nih, seorang petani mungkin bingung milih mau tanam padi atau sayuran yang harganya mahal. Padi mungkin pasarnya besar dan stabil, tapi sayuran bisa kasih untung lebih besar. Nah, petani harus menilai dulu akses pasarnya gimana, dan kebutuhan pengolahannya seperti apa. Pilihan akhirnya tergantung gimana kita menyimbangkan faktor-faktor ini. Break time pilihan komoditas yang efektif mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan. Video ini akan bantu teman-teman mahasiswa dan para profesional di industri buat memahami konsep-konsep kunci ini. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang jelas soal pemilihan komoditas. Sekarang kita bahas soal lokasi produksi. Pemilihan lokasi ini penting banget loh. Lokasi yang bagus bisa mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi logistik. Dekat dengan sumber bahan baku dan pasar itu penting. Ketersediaan tenaga kerja terampil dan infrastruktur yang bisa diandalkan juga krusial.
Nah, kalau tata letak fasilitas itu maksudnya pengaturan mesin dan peralatan di dalam pabrik atau tempat produksi. Tujuannya biar alur kerja jadi lancar, mengurangi gerakan yang nggak perlu, dan hemat waktu. Keselamatan pekerja juga jadi pertimbangan utama ya. Ada beberapa jenis tata letak fasilitas, kayak tata letak proses, produk, dan posisi tetap. Memilih tata letak terbaik tergantung jenis produknya, volume produksi, dan variasinya. Strategi lokasi dan tata letak yang efektif mendukung produksi yang efisien dan bisa menekan biaya. Semoga video ini bantu teman-teman mahasiswa dan yang kerja di industri ini, buat ngerti konsep-konsep penting ini. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang strategi lokasi dan tata letak fasilitas. Strategi yang efektif juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan. Menentukan skala usaha agroindustri itu penting banget buat sukses. Skala ini mempengaruhi seberapa besar investasi yang dibutuhkan dan seberapa rumit operasionalnya nanti. Faktor yang mempengaruhi skala antara lain modal yang ada, ukuran target pasar, dan kemampuan manajerial kita. Teknologi canggih biasanya butuh skala yang lebih besar. Analisis titik impas atau BP juga membantu kita paham apakah usaha ini layak dijalankan. Penting juga buat mempertimbangkan skala ekonomi. Tapi hati-hati, disekonomi atau kondisi di mana skala besar malah bikin boros juga bisa terjadi. Strategi ekspansi atau perluasan usaha secara bertahap bisa jadi pilihan yang bijak. Misalnya nih, unit pengolahan jus buah skala kecil butuh modal lebih sedikit dan teknologi lebih sederhana dibanding pabrik gula skala besar. Penentuan skala yang efektif mendukung produksi yang efisien dan bisa menekan biaya. Video ini akan bantu teman-teman mahasiswa dan para profesional di industri buat memahami konsep-konsep kunci ini. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang jelas soal penentuan skala usaha. Strategi yang efektif juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan. Merencanakan proses produksi itu kayak bikin cetak biru yang detail banget. Di sini dijelasin semua langkah yang dibutuhkan buat produksi, biar hasilnya konsisten dan kualitasnya terjaga. Hal-hal pentingnya termasuk memilih proses secara keseluruhan, milih teknologi tertentu yang mau dipakai, dan nentuin urutan operasinya. Titik-titik kontrol kualitas juga ditetapkan di seluruh proses. Perencanaan proses yang baik memastikan produk dibuat secara konsisten. Ini bisa meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi limbah atau sisa produksi. Contohnya, dalam pengolahan tomat, setiap tahap mulai dari penerimaan dan penyortiran tomat sampai pengemasan, semuanya harus direncanakan dengan cermat. Perencanaan proses yang efektif mendukung produksi yang efisien dan bisa menekan biaya. Semoga video ini bantu teman-teman mahasiswa dan yang kerja di industri ini buat ngerti konsep-konsep penting ini ya. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang perencanaan proses. Strategi yang efektif juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan. Mengelola biaya produksi itu penting banget buat kesuksesan bisnis. Biaya ini mencakup pengeluaran langsung dan tidak langsung yang terkait dengan pembuatan barang. Ada biaya tetap yang jumlahnya nggak berubah meskipun volume produksi naik turun. Ada juga biaya variabel yang ikut berubah sesuai volume produksi. Menghitung biaya produksi dengan akurat itu penting banget buat nentuin harga jual dan analisis keuntungan. Beberapa cara buat mengendalikan biaya antara lain dengan bikin anggaran, pakai metode penetapan biaya standar, dan cari di mana ada pemborosan. Meningkatkan efisiensi operasional juga bantu banget buat nurunin biaya. Makanya, biaya perlu dipantau terus-menerus. Manajemen biaya yang efektif mendukung produksi yang efisien dan bisa menekan biaya. Video ini akan bantu teman-teman mahasiswa dan para profesional di industri buat memahami konsep-konsep kunci ini. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang manajemen biaya. Strategi yang efektif juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan. Ingat, mengelola biaya produksi secara efektif itu krusial buat suksesnya bisnis kita. Oke, sekarang kita ngomongin penjadwalan produksi. Ini intinya soal mengatur waktu. Jadi kita mutusin kapan setiap tugas harus mulai dan selesai, terus mengalokasikan sumber daya buat periode waktu tertentu.
Penjadwalan yang efektif memastikan alur produksi lancar dan produk bisa dikirim tepat waktu. Ini juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya, jadi bisa mengurangi waktu mesin atau tenaga kerja nganggur, dan ujung-ujungnya menekan biaya produksi. Ada alat bantu kayak diagram Gantt, PERT, dan CPM yang bisa dipakai buat penjadwalan. Software atau perangkat lunak perencanaan produksi modern bahkan bisa mengotomatisasi dan mengoptimalkan jadwal secara otomatis. Faktor yang mempengaruhi penjadwalan antara lain, ketersediaan bahan baku, kapasitas mesin, dan tenaga kerja terampil. Penjadwalan yang efektif mendukung produksi yang efisien dan bisa menekan biaya. Semoga video ini bantu teman-teman mahasiswa dan yang kerja di industri ini buat ngerti konsep-konsep penting ini. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang penjadwalan produksi. Strategi yang efektif juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan. Pentingnya penjadwalan produksi ini nggak bisa dianggap remeh ya. Terakhir, kita bahas pengadaan input dan manajemen stok bahan baku. Pengadaan input itu proses mendapatkan semua sumber daya yang kita butuhkan buat produksi. Pengadaan yang efektif akan mendukung kelancaran produksi tanpa gangguan. Merencanakan proses pengadaan itu meliputi identifikasi kebutuhan input, cari calon pemasok atau supplier, dan negosiasi harga. Memastikan input datang tepat waktu itu penting banget. Kalau manajemen stok bahan baku, itu artinya kita menyimpan dan mengendalikan persediaan bahan baku. Tujuannya adalah mencari keseimbangan antara biaya menyimpan stok dengan biaya memesan stok. Ada teknik-teknik kayak EOQ, JIT, dan analisis ABC yang bisa bantu kita mengelola stok. Kondisi penyimpanan yang benar juga penting buat menjaga kualitas bahan baku. Pengadaan dan manajemen stok yang efektif mendukung produksi yang efisien dan bisa menekan biaya. Video ini akan bantu teman-teman mahasiswa dan para profesional di industri buat memahami konsep-konsep kunci ini. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang pengadaan dan manajemen stok. Strategi yang efektif juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan.